Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami Kau panggil untuk mewartakan Kristus. Kristus yang tersalib. Kristus yang menderita. Kristus yang menyelamatkan. Dimanapun, kapanpun. Dan tak peduli nyawa kita sekalipun. Untuk kami ya Bapa, untuk memiliki kemurnian hati yang seperti itu. Seperti yang dialami oleh Paulus. Supaya kami ikut serta dalam mengikuti putramu Yesus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, ada kalimat yang sungguh mengagumkan dari Paulus. Aku tidak mempedulikan nyawaku sendiri. Aku tidak mempedulikan penjara yang akan menanti aku. Aku tak peduli dengan penderitaan yang akan terjadi dalam hidupku. Aku tak peduli dengan diriku sendiri, nyawaku, hidupku. Menjadi apa seperti ini. Yang penting aku dapat mewartakan Kristus. Kristus yang tersalib. Kristus yang menderita. Dan aku ingin semua orang bertobat. Percaya pada Kristus. Dan bertobat kembali kepada Allah. Suatu ungkapan kejujuran dan ketulusan hati seorang Paulus. Yang mengalami penderitaan, salib, penjara. Kehidupan yang penuh penganiayaan. Ketika dia mewartakan Kristus kemana saja, di mana saja. Membawa Kristus kepada setiap orang yang ia jumpai. Mungkinkah, dapatkah kita bersikap seperti Paulus yang begitu radikal dalam hidup ini? Mewartakan Kristus. Kristus yang tersalib. Maka mari kita mohon rahmat kekuatan seperti itu. Karena seperti Kristus sendiri mengatakan, apa yang kumiliki adalah milikmu ya Bapa. Dan milik Bapa adalah milikku. Suatu sikap yang luar biasa dari Yesus. Dan Yesus sendiri merasa bahwa yang ia miliki itu berasal dari Bapa. Dan dia ingin dipermuliakan. Dipermuliakan di sini bukan diagungkan, bukan diglorifikasi, tetapi dipermuliakan dalam Injil Yohanes berarti yang tersalib, yang disalibkan. Karena itulah maka Yesus meminta dipermuliakan, bukan untuk dipuja, dipuji, diagungkan, ditinggikan, diangkat, tetapi disalibkan. Karena bagi Yohanes disalibkan itu berarti tanda dimuliakan, menjadi serupa dengan Kristus. Sekali lagi kita bisa melihat bahwa Yohanes mengajak kita untuk mengikuti Yesus, menjadi seperti Yesus. Yang menjadi seperti Yesus. Bukan hanya dalam hal-hal yang indah, yang menarik, tetapi yang justru dalam penderitaan dan salib itulah menjadi sama seperti Tuhan. Sehati, sepikir, seperasaan dengan Tuhan. Bisakah aku demikian? Bisakah diriku seperti sehati, sepikir, dan seperasaan dengan Yesus? Rasanya akan susah, akan sulit. Rasanya akan hampir tidak mungkin dan tidak bisa dibayangkan menjadi serupa dan sepikir, seperasaan dengan Yesus. Karena itulah maka kita mohon rahmat Roh Kudus. Di hari-hari ini ketika kita mau mendoakan doa novena Roh Kudus. Roh Kudus. Roh kebenaran, roh kebijaksanaan, roh takut akan Allah, roh saleh, roh pengetahuan, roh cinta kasih, roh sabar, roh kelembutan, roh pengampunan. Semua yang baik, buah-buah roh itulah yang harus menjadi makanan, menjadi karakter, menjadi sifat kita untuk tahan banting terhadap segala sesuatu, untuk ikhlas, rendah hati. Semoga di hari-hari ini kita menyadari buah-buah roh itu
sebesar apapun. Ketika kita mengalami penderitaan, kita belajar sabar. Kita belajar mengampuni. Kita belajar ikhlas. Semoga Tuhan memberikan salah satu dari roh-roh itu saja. Merupakan suatu anugerah yang tak terbatas. Mari kita siapkan hati kita untuk memiliki roh kebaikan, roh kejujuran, roh kerendahan hati dalam hidup kita sehari-hari. Dan apapun yang kita alami, terutama yang menderita, yang sakit, kita sadari bahwa itu adalah undangan kita untuk melakukan buah-buah kebajikan dalam diri kita. Tuhan memberkati Anda semua. Karunia yang melimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.